Pernah lihat nggak sih produk baru yang kelihatannya canggih banget, tapi kok tiba-tiba hilang aja dari pasaran? Atau mungkin layanan yang idenya brilian, tapi sepi banget peminatnya? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Kita akan temukan satu kunci yang sering banget dilupain, yaitu empati. Ini bukan sekedar kata manis doang, tapi ini adalah fondasi paling kuat buat inovasi yang beneran berhasil. Siap? Yuk kita mulai. Coba deh perhatiin angka ini. 80%, angka yang gede banget kan? Nah, ini tuh bukan angka sembarangan. Ini adalah nasib dari sebagian besar inovasi yang diluncurkan ke pasar. Dan ini dia alasannya. 80% inovasi itu gagal bukan karena teknologinya jelek atau idenya kurang kreatif. Mereka gagal karena satu alasan yang sebenarnya simpel banget. Mereka salah paham atau bahkan sama sekali nggak paham sama orang-orang yang seharusnya mereka bantu. Ibaratnya, mereka membangun jembatan super megah ke sebuah tempat yang nggak ada satu orang pun mau datangi. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, yuk kita jadi detektif. Kita bakal selidiki fenomena ini lebih dalam lagi. Pertama-tama, kita akan lihat lebih dekat, sebenarnya kayak gimana sih wujud dari inovasi-inovasi yang gagal itu? Terus kalau gitu, siapa dong biang keladi di balik semua kegagalan ini? Nah, jawabannya ada di sini. Musuh terbesar kita yang seringnya nggak kelihatan adalah asumsi kita sendiri. Kutipan ini, wah, kena banget. Intinya gini, saat kita menciptakan sesuatu cuma berdasarkan tebakan-tebakan kita tuh sebenarnya nggak lagi berinovasi. Kita cuma lagi berjudi pakai bias kita sendiri. Bukankah itu resiko yang paling besar? Oke, kalau asumsi itu racunnya, terus penawarnya apa dong? Nah, sekarang kita bakal bahas senjata pamungkas buat melawannya. Empati. Tapi, dalam dunia inovasi, apa sih sebenarnya arti dari kata ini? Jadi dalam kerangka design thinking, empati itu adalah langkah nomor satu yang paling fundamental. Tujuannya bukan cuma nanya, tapi benar-benar nyelam ke pengalaman mereka. Kita cari dua hal, kebutuhan eksplisit, yaitu apa yang mereka bilang mereka butuh, dan yang jauh lebih berharga, kebutuhan laten, kebutuhan tersembunyi yang kadang mereka sendiri pun nggak sadar. Kayak anak kecil yang bilang butuh lampu lebih terang, padahal kebutuhan latennya adalah rasa takut sama gelap. Nah, kalau kita bisa nemuin itu, baru deh kita bisa menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Sekarang kita lurusin dulu ya, biar nggak salah kaprah. Pertama, empati itu beda sama simpati. Simpati itu ibaratnya kita berdiri di pinggir sumur, ngelihat teman kita di bawah, terus kita bilang, waduh kasihan banget kamu di situ. Tapi empati itu adalah usaha kita buat ikut turun ke dalam sumur itu, buat ngerasain dingin dan lembabnya, buat bener-bener paham gimana rasanya ada di posisi mereka. Kesalahpahaman kedua, empati itu bukan sekedar survei. Survei itu penting, dia ngasih kita data, peta yang nunjukin apa yang terjadi. Tapi empati itu yang membawa kita jalan-jalan di tempat itu buat merasakan langsung suasananya, dengerin ceritanya. Kita bukan cuma cari apa, tapi kita gali lebih dalam buat nemuin mengapanya. Cukup deh teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Yuk kita lihat gimana empati ini bisa bekerja kayak sihir di dunia nyata dan menciptakan hasil yang luar biasa. Coba bayangin, kita mau bikin alat pel baru. Kalau kita cuma tanya, pengguna mungkin bakal jawab kayak gini. Kedengarannya jelas banget kan? Tapi, apa benar ini semua kebenarannya? Atau ini jangan-jangan baru puncak gunung esnya aja? Nah, empati itu ngajak kita buat taruh dulu deh kuesionernya, terus ambil kaca pembesar. Kita amati langsung, gimana ekspresi wajah mereka pas ngepel. Gerakan mana yang bikin mereka meringis, rasa frustrasi-frustrasi kecil yang bahkan nggak mereka sadari. Nah, itulah harta karun yang kita cari. Dan ini dia tambang emasnya inovasi. Kebutuhan yang diucapkan tadi kan, kain pel berdaya serap tinggi. Tapi kebutuhan tersembunyi yang kita temukan lewat observasi, jauh lebih kaya. Mereka tuh benci banget nyentuh air kotor. Mereka capek karena harus bungkuk-bungkuk. Kalau kita cuma selesaikan masalah daya serap, paling jadinya ya alat pel yang sedikit lebih baik. Tapi kalau kita selesaikan masalah nggak mau nyentuh air kotor, nah itulah yang melahirkan produk revolusioner kayak spin mop. Contoh paling legendaris ya, Airbnb. Di awal-awal, mereka itu hampir bangkrut loh. Pendapatan mereka mandek. Alih-alih rapat terus di kantor, para pendirinya justru berkemas dan beneran tinggal di rumah para host. Di sanalah mereka nemuin satu kebenaran yang simple tapi bikin kaget. Ternyata foto-foto propertinya jelek banget. Solusi yang lahir dari empati ini sederhana. Tawarkan fotografer profesional gratis. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Ya, kita semua tahu kan, itu mengubah segalanya. Luar biasa kan? Sampai di sini mungkin Anda mikir, oke ini keren banget, tapi gimana caranya? Tenang, itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Gimana caranya melatih otot empati kita. Ini tuh bukan ilmu goib ya. Ini adalah serangkaian metode yang sistematis.
Kita bisa melakukan wawancara mendalam, mengobservasi pengguna di habitat asli mereka, kayak jadi sutradara film dokumenter, atau bahkan mencoba langsung menjalani sehari dalam hidup mereka. Tiap metode ini bakal membawa kita selangkah lebih dekat sama kebenaran. Nah, setelah ngumpulin banyak banget informasi, gimana cara nyusunnya biar nggak pusing? Disinilah Empathy Map atau PT Empati ini berguna banget. Anggap aja ini kayak sebuah kotak penyortir yang ngebantu kita nyatuin kepingan-kepingan observasi jadi satu gambaran utuh tentang pengguna kita. Di balik semua alat dan metode yang canggih ini, semuanya itu kembali ke satu titik awal yang paling dasar dan paling simpel. Yuk kita masuk ke bagian terakhir, mulai dari mendengar. Selalu ingat metafora gunung es ini. Apa yang pengguna katakan, itu seringnya cuma puncaknya yang kecil. Wawasan paling berharga, kebutuhan laten yang sesungguhnya, semuanya itu tersembunyi di bawah permukaan air. Misi kita sebagai inovator adalah berani buat menyelam ke kedalaman itu. Nah, sekarang saya mau Anda berhenti sejenak dan beneran pikirkan ini. Dalam proyek Anda sekarang, di pekerjaan Anda, apa sih asumsi terbesar yang Anda pegang tentang pengguna Anda? Apa yang Anda rasa Anda tahu, tapi sebenarnya belum pernah Anda lihat atau dengar langsung dari mereka? Jadi apa langkah Anda selanjutnya? Simple, tapi butuh keberanian. 1. Akui dan tinggalkan dulu semua asumsi Anda di meja kerja. 2. Keluar dari gedung, datangi dunia mereka. 3. Datang dengan rasa ingin tahu seorang murid, bukan dengan kesombongan seorang ahli. Dan yang terakhir, jangan lupa, catat semua yang Anda lihat dan dengar. Ingat, inovasi sejati itu tidak lahir dari ide yang paling cemerlang, tapi dari pemahaman yang paling mendalam. Mulailah dengan empati. Terima kasih.